Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. ya, nah, ya, alhamdulillahirobbilalamin. Apa itu? Sebelumnya bisa ini kebetulan Pak mau record gitu ya. Diminta untuk merekod bareng sesekali yang memungkinkan untuk apa itu open cam, minta tolong ya. Nah, makasih Nirwono. Terus Imtiaz Aufa mungkin. Nah, alhamdulillah seger-seger. Nabil, makasih. Mas Safiro, makasih. Nah, untuk ini. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah anakku sekalian, hari ini kita bisa ngumpul Zoom lagi. 2 pekan yang lalu kita Zoom. Pekan kemarin kita libur gitu ya. Makanya ini kita ketemu Zoom lagi. Senang banget bisa bertemu dengan kalian via Zoom gitu ya, ngobati kangen gitu ya. Kemudian yang kedua, supaya diberkahi oleh Allah, kita berdoa sejenak. Minta tolong Mas Aufa ya untuk memimpin doa. Nggak apa-apa, diajak apa itu doa belajar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama, yaitu baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lengkapnya Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, semoga dengan basmalah tadi, ini suatu amalan itu kalau diawali dengan basmalah itu akan bernilai pahala, dan apalagi diakhiri dengan apa itu hamdalah. Nah, dari awal sampai akhir nanti akan dianggap sebagai pahala. Kemudian yang kedua, bisa mendatangkan keberkahan juga, apalagi yang kita bahas hari ini tentang ketenaga kerjaan, tentang pengangguran gitu ya. Ya, barangkali kalau kita bahas ini kok diberkahi, berarti nanti kita termasuk orang-orang yang cepat dapat pekerjaan. Seneng apa enggak? Seneng dong gitu ya. Nah, kita termasuk orang-orang yang sebelum ijazah kita keluar, kita sudah dapat pekerjaan. Kan seneng membuat orang tua seneng juga. Kita ijazahnya S1 tapi gajinya S3. Seneng apa enggak? Ya, seneng juga gitu ya. Nah, berkaitan dengan yang kita bahas hari ini, minta tolong Pak Mas share screen ya. Mas ditunjuk Pak Mas oleh Mas Nirwono, dijawab dengan sekilas ya gitu. Apa itu beberapa pertanyaan berikut. Nah, terlihat? Ya, ya, Nirwono, pilih jawab dengan cepat, spontan gitu ya, nggak usah mikir panjang-panjang. Pengen bekerja atau menganggur? Bekerja. Nah, alhamdulillah. Yang sesuai dengan pilihan Mas Nirwono boleh tepuk tangan. Mic-nya di on-kan semuanya. Nah, mic-nya dibuka semuanya. Nah, misalnya pilih bekerja, Pak Mario kok sama pilih bekerja, tepuk tangan. Ada loh ya, ada yang pilih nganggur ya, tapi nganggur sukses, nah barangkali ada. Oke, yang kedua, kerja full 1 pekan atau cukup kerja 1 hari saja? 1 hari saja. 1 hari saja. Gitu. Ada loh ya yang pengen kerja 1 pekan, ini kerja 1 hari saja, tapi pengen kerjanya apa gajinya 1 pekan. Yang 7-6 hari bisa buat main-main misalnya. Lanjut, Nir, gaji besar atau kerja nyaman? Gaji besar. Gaji besar. Nah, meskipun harus kerja keras setiap harinya pagi sampai sore, yang penting gaji kerja, gajinya besar. Kerjanya mungkin ya kurang begitu nyaman ya, nggak masalah. Tapi pengennya dua-duanya, biasanya gaji besar itu yang kerjanya nyaman gitu ya. Untuk dijawab yang lainnya juga sekarang. Pengen apa? Dibuka mic-nya semuanya ya. Buka mic-nya semuanya. Ini sudah gabung berapa ini kita lihat? Ada 12. Nirwono, Nabil, Amar Hussein, Aufa, Faiz Surya, Hafiz Safiro, Haidar Ahmad, Himawan Prasetyo, kemudian Muhammad Farhan Hamzah, Nabil Zaki, Nirwono Budiarto, Raffi Surya, Imtiaz Jundi. Nah, gitu ya. Ya, dibuka mic-nya semuanya, dijawab bersama-sama sesuai dengan keinginan kalian.
pengennya bekerja di belakang meja atau di luar ruangan? Belakang meja, ruangan. Nah, gitu ya, ternyata beda-beda. Dia pengen belakang meja, dia pengen di luar ruangan. Belakang meja maksudnya apa? Ya dia jadi admin, dia jadi konseptor dan sebagainya. Kalau di luar lapangan ya dia apa itu mandor, supervisor, pokoknya yang ada di apa itu luar ruangan. Ini sesuai dengan passionnya masing-masing. Nah, pengennya gaji borongan atau harian? Harian. Harian gitu ya. Ya, kalau borongan itu ya misalnya borong satu jembatan 3 miliar, oke langsung dikasihkan 3 miliar, kemudian selesainya terserah mau 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, pokoknya 3 miliar nggak tambah. Kalau harian ya setiap hari kerja apa itu ya gajiannya tinggal ngitung seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, 1 tahun 365 hari ya gitu misalnya, itu berarti harian. Nggak ada resiko rugi. Ada resiko rugi apa enggak ada. Kalau borongan ada resiko rugi. Nah yang biasanya kayaknya lebih cepat. Oke, lanjut. Kerja sampai tua atau pensiun dini? Pensiun dini. Pensiun dini kemarin kita sudah bahas apa itu, bahwa ada yang angkatan kerja itu pengennya pensiun dini, nah, akhirnya bukan angkatan kerja. Nah ini kalau pensiun dini biasanya sudah merasa sukses, sudah punya apa itu yang banyak, nah tinggal digunakan untuk kehidupannya sosial. Ada yang kerjanya pengen sampai, wah ini berhubungan dengan materi kita semuanya. Terakhir, cepat dapat kerjaan atau nanti-nanti? Cepat dapat kerjaan. Cepat dapat kerjaan, wah ini mulia sekali. Ya, anak muda biasanya nanti-nanti duitnya buat apa? Belum punya jodoh gitu ya. Nanti kalau sudah punya jodoh, punya anak baru kerja, lah ini sesuatu yang apa itu perlu diluruskan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, itu dibagi jadi 2, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dikatakan tenaga kerja itu 15 sampai 64 tahun. Kemudian kalau bukan tenaga kerja berarti dia anak-anak 0 sampai 14, kemudian di atas 65 tahun atau manula. Itu kalau kita manusiawi ya jangan kalau kita jadi manajer gitu ya, jadi pengusaha ya jangan mempekerjakan anak-anak, juga jangan mempekerjakan orang yang sudah tua, manula, mbah-mbah gitu. Nah, kemudian tenaga kerja ini dibagi jadi 2, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang angkatan kerja itu intinya yaitu siap menghasilkan uang. Orang yang bekerja ini siap menghasilkan uang. Terus kemudian angkatan yang kerja yang menganggur sebenarnya dia siap, cuma belum ada yang ngasih pekerjaan. Nah, sehingga dia nganggur. Tapi sejatinya dia siap menghasilkan uang gitu ya. Cuma Oke, sudah terlihat? Sudah. Apa? Terlihatnya apa? Pengangguran. Oke, pengangguran ya. Ini berarti nanti kita tujuannya menjelaskan pengangguran, dampak dan solusi pengangguran. Kemudian ya kita bisa nantinya menghasilkan analisis tentang tenaga kerjaan. Ini kita apa itu harusnya kelompok tapi kita pangkas ini. Diskusi yang kita diskusikan. Ini ada berapa ini? Kita lihat dulu. Ada 15 ya. 15, 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8. Oke, kita sekilas. Amar sama Arayan 1 dan apa itu? 2. Kemudian kelompok 1 gitu, Amar dan Arayan. Aufa dan Askia kelompok 2. Faiz dan Surya, Faiz Surya dan Hafiz Safirul kelompok 3, Haidar Rahmat dan Himawan kelompok 4, Imtiaz dan Muhammad Farhan kelompok berapa ini? 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, Nabil Zaki dan Nirwono kelompok 6, Raffi Surya dan Raffi Furqon kelompok 7,
Naki, dan nanti bawahnya kelompok 8. Nah, kita mencoba apa itu, sambil kalian WA-an nggak apa-apa, jawabannya apa, searching mulai dari sekarang boleh, apa itu, tentang ini yang kita diskusikan di awal ini. Mana tadi ya, saya harus keluar. Oke, untuk kelompok 1 dan 2. Nah, pertanyaannya ini, ya, yang menjawab kelompok 1 dulu. Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Tadi ya, sudah Pak Mur bacakan tadi. Setahu kalian, apa itu? Pengangguran itu apa? Apa? Amar, Arayan, Alfa, Askia? Ada yang tahu pengangguran itu apa? Ya, dijawab sebisanya. Halo, suara Pak Mur masuk? Masuk, Tat. Sebentar, Tat. Oh iya, tak kira saya lagi mikir dong. Tak kira suara. Pengangguran tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mantap, Alfa. Terus? Bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran banyak acara. Maaf, Tat, teman Ya. itu, Tat. Oh, ya sudah tepat semuanya. Sedang cari pekerjaan, terus kemudian ini ya pengangguran tadi sampaikan Alfa. Kemudian dari berempat tadi, ya, macam-macam pengangguran. Apa aja menurut ya silakan. Ya. Pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran musiman, pengangguran teknologi. Wah, mantap, tepuk tangan untuk Arayan. Belum diminta untuk pengertiannya. Oke. Ya, oke. Kan sebab-sebabnya banyak. Nah, silakan kelompok 3 dan 4 saling nambahi sebab-sebab terjadinya pengangguran. Nah, tadi bisa jadi yang disampaikan Rayan tadi, ini sebab-sebabnya yang munculnya pengangguran yang disampaikan Rayan tadi apa saja. Ya, silakan untuk kelompok 3 dan 4. Ini cepet-cepetan kelompok E gitu, yang nggak usah berlama-lama. Siapa ini tadi? Askia, Faisurya, Hafiz Hafirul, Haidar Rahmat. Kalau urutannya nggak salah gitu ya. Silakan untuk ini penyebabnya, saling nambahi. Siapa dulu? Saya Ustaz. Oh ya. Itu Ustaz, sebabnya itu jumlah orang terlalu banyak sehingga lapangan kerja semakin mengecil. Oke, mantap. Itu pengangguran terbuka gitu ya. Lanjut, yang lain. Kan tadi ada friksional, ada teknologi, ada konjungtur dan lain sebagainya. Ya, yang lain. Ada kurangnya pendidikan dan keterampilan, Tat. Kurangnya pendidikan dan keterampilan, ya itu menyebabkan nanti barangkali pengangguran karena struktural. Nah, strukturnya dulunya pertanian berubah ke industri sehingga keterampilan menggerakkan mesin atau mengoperasikan mesin jadi kurang. Oke, mantap. Lanjut. PHK, Tat. PHK berarti itu karena siklikal. Nah, pengangguran siklikal atau konjungtur, jadi siklus ekonomi itu kadang berada di atas, kadang suatu negara itu krisis. Nah, ketika terjadi krisis itu beberapa perusahaan memecat atau mem-PHK, putus hubungan kerja para pekerja. Nah, yang disampaikan siapa barusan tadi? Haidar, Tat. Nah, Haidar. Nah, PHK itu berarti penyebab pengangguran siklikal. Yuk, satu lagi. Ada satu lagi. Petani nganggur karena apa petani? Menunggu hasil panen. Nah, itu berarti karena menunggu hasil panen atau musimnya atau baru musim kemarau. Wah, gitu ya. Atau kerjaan sudah selesai, nanti nunggu musim panen. Jadi musim itu nggak hanya penghujan sama kemarau. Karena musim panen dan tidak musim panen itu juga menyebabkan seseorang nganggur. Pas tidak musim panen, ya dia akan nganggur gitu ya. Ya, mantap sekali, penyebab-penyebabnya sudah kita
apa itu urai. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4. Oke, lanjut. Sekarang untuk kelompok 5 dan 6, cara mengatasi pengangguran. Nah, tadi untuk kelompok 5 dan 6, siapa tadi? Sampai hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himawan, Imtiaz Jundi, Farhan, Nabil. Silahkan. Membuka lapangan kerja, Tat. Ya, saya. Bagaimana cara mengatasi kerja? Ayo satu-satu. Siapa? Sebut nama ya. Nabil Ustaz, Nabil, oke. Gimana Nabil? mengeluarkan kebijakan moneter. Mengeluarkan kebijakan moneter. Misalnya pengangguran karena tadi ya siklikal tadi karena kondisi ekonomi baru turun, makanya Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneternya. Seluruh bank silahkan mempermudah pinjaman. Nah, kalau mempermudah pinjaman berarti akan ada banyak pengusaha UMKM yang bekerja. Mantap, berarti dengan kebijakan moneter. Yuk lanjut, yang kedua tadi. Siapa tadi? Saya, Tat. Ya, nama-nama. Farhan. Farhan, silakan Farhan. Menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Oke, menempatkan pekerja di tempat yang tepat. Nah, sehingga nanti gajinya bisa tinggi. Ini contoh dari solusi pengangguran konjungtur gitu ya. Friksional. Jadi friksional itu kan tidak ketemu antara pekerjaan dan orang yang cari kerja. Nah, padahal di SMA ITN Udaya butuh guru ekonomi. Di Kalimantan ada alumni yang gitu ya, umlot nilai ekonominya. Nah, sehingga kalau ketemu gitu ya, akhirnya mereka jadi guru ekonomi SMA ITN Nur Hidayah. Nah, itu berarti untuk mengatasi friksional, menempatkan sesuai dengan kerjaannya, kemampuannya, keahliannya. Oke, yang lainnya. Cara ngatasi yang lainnya? Ya, silakan, Cindy. Itu Tat, melakukan diversifikasi ekonomi dan menyediakan banyak lowongan kerja. Tat. Oke, diversifikasi ekonomi itu yang disediakan tidak hanya itu aja, tidak hanya pabrik saja, tidak hanya PNS saja, tapi yang dilakukan apa? Muncul Gojek, muncul Shopee sekarang banyak kali oren-oren di pinggir jalan itu loh, Shopee Food, nah gitu ya. Nah kemudian muncul YouTuber dan lain sebagainya. Nah Crazy Rich baru gitu ya. Nah mereka diversifikasi itu seperti itu, memunculkan bidang-bidang pekerjaan yang dulu belum ada, sekarang akhirnya jadi ada gitu ya. Nah itu perlu dilakukan, perlu diskenario, perlu menteri ekonomi kreatif, menterinya Pak siapa itu, Sandiaga Uno gitu ya. Nah itu bisa juga untuk mengatasi pengangguran. Mantap sekali. Satu lagi yo. Ini luar biasa nih, 18 siswa tapi semangatnya semuanya bergantian diskusinya. Lanjut. Ada cara ngatasi? Yo, terbuka untuk kelompok selain 5 dan 6. Boleh barangkali punya ide. Penganggurannya karena apa? Kira-kira untuk ini calon istri kalian nanti yang cerdas luar biasa, kan kalian carinya ya mungkin istri yang cerdas gitu ya. Tapi kalian tidak pengen istri kalian kerja di pabrik gitu ya. Ya cara ngatasi itu seperti itu gimana? Supaya istri kalian tetap produktif. Yo dijawab. Belum ada panjangan dari Pak Mario. Itu pengangguran sukarela tadi ya. Nah, cara ngatisnya gimana? Buka bisnis di rumah. Nah, mantap sekali, itu yang diinginkan Pak Mario gitu ya. Jadi kerja itu tidak mesti ikut orang lain, tidak mesti di pabrik gitu ya. Tapi untuk para pengangguran sukarelawan yang di bahasanya ya karena istri manut sama suami, berbakti sama suami supaya suami senang, supaya suami bisa ketemu dengan istri terus, makanya ya kerjanya di rumah. Caranya gimana?
anu aja, manajemen saja atau home industry. Ada bapak-bapak di kampung yang nganggur, dah dibuatkan misalnya warung apa itu, gerobak jumlahnya 15. Nah, bapak-bapak silahkan kalau sore hari anu di sini apa itu pinjam gerobak sewa berapa, terus nanti bahan-bahannya yang ambil dari kita, misalnya seperti itu. Atau ibu-ibu gitu ya disuruh masak atau disuruh apa. Nah intinya bisa kerja di rumah home industry, bisa ngelola investasi, bisa ya membuat apa gitu. Oke, mantap sekali untuk cara mengatasi inflasi. Kemudian 7 dan 8. Jadi sisanya saja silahkan yang belum belum masuk kelompok tadi yang bawah-bawah, Raffi Furqon, Raffi Surya, Naki. Siapa kalau belum geser ini di paling bawah temannya Pak Mario ada Nirbono. Oke, silakan. Dampak pengangguran bagi. Ya, sebut nama. Dampaknya nanti banyak kriminalitas. Kalau banyak kriminalitas. Oke, mantap. Dari siapa ini tadi nama-nama? Nirbono. Oke, itu ya, nyoroti dari masyarakat akan banyak kriminalitas. Kriminal, misalnya mereka ditangkap, dimasukkan penjara, negara butuh uang untuk membelikan makanan di penjara apa enggak? Butuh juga, artinya biaya sosialnya akan tinggi gitu. Oke, yang lainnya yang ada nyoroti ini, pemerintah dan individu. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Oke, siapa? Mantap sekali ini. Nama-nama. Raffi Surya. Raffi Surya itu ya menyoroti dari sisi pemerintah, ternyata kalau banyak pengangguran, pabrik-pabrik nggak bisa menghasilkan uang. Kalau pabrik nggak menghasilkan uang, berarti pendapatannya akan turun. Kalau turun, otomatis pajaknya juga akan turun. Satu lagi, silahkan. Berkaitan dengan individu. Nah, belum ada yang saya Ustaz. Oke, silahkan. Nama. Namanya Raffi Furqon, Ustaz. Raffi Furqon, silahkan. Dari segi individu, yaitu dampaknya bergantung atau membebani orang tua, Ustaz. Bisa ya, membebani. Wes gede sih membebani orang tua, artinya bisa mandiri. Ya, salah satu karakter profil pelajar Pancasila kan harus mandiri. Nah, ini sudah besar kok masih gantung sama masih tergantung pada orang tua, ini nggak baik. Oke, mantap sekali untuk kelompok 7 dan 8. Tepuk tangan untuk kelompok 7 dan 8. Nah, itu ya, itu beberapa hal yang sudah kita diskusikan. Kita lihat sekarang dari kesimpulan-kesimpulannya. Nih, pengertian tadi, pengangguran tadi ya, termasuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum memperoleh pekerjaan gitu. Terus tadi disinggung ada pengangguran terbuka, setengah nganggur, terselubung. Nanti tadi beberapa sudah menjawab pengangguran yang terbuka. Kenapa terjadi? Karena jumlah lowongan pekerjaannya sedikit gitu. Nah, ini penyebab-penyebab yang banyak tadi. Ini struktural karena ada perubahan struktur dari industri pertanian ke industri, agraris ke industri, sehingga ini agraris ke industri ini ya, sehingga banyak petani yang nggak bisa kerja di pabrik gitu. Terus siklikal tadi sampaikan Pak Mario, karena siklus ekonomi, nama lainnya adalah konjungtur atau deflatoir. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Ketika berada di bawah, krisis ekonomi terjadi PHK gitu. Terus ini penyebab yang ketiga musiman, karena terjadi pergantian musim. Terus friksional karena tidak ketemu tadi, tidak ketemu antara yang butuh tenaga kerja sama yang butuh pekerjaan. Nah, nggak ketemu. Akhirnya kalau sudah diketemukan, tadi sudah disampaikan, sesuai dengan tempatnya gitu. Terus pengaruh teknologi, karena ada perubahan teknologi yang sebelumnya dikerjakan tenaga manusia, jahit dengan tenaga manusia, sekarang sudah ada mesin jahit yang otomatis. Tenun dulu dengan tenaga manusia, akhirnya dengan otomatis. Batik gitu ya, dulu batik, sekarang sudah ada batik cap. Nah, itu karena perkembangan
teknologi. Oke, sukarela yang tadi karena ya disuruh apa itu, ya sukarela, yaudah, nah, saya nggak kerja nggak apa-apa dengan sukarela, dengan alasan tadi pengen salah satunya berbakti pada suami. Ini berbagai jenis gitu ya. Satu lagi, cara mengatasi. Pendidikan dimajukan. Terus ada padat karya. Jadi orang yang kabel optik tahu ya, yang nyangkul-nyangkul, mereka itu petani itu ya. Petani yang biasanya nyangkul sawah, sawahnya belum musim panen atau belum musim tandur, mereka diajak ke kota untuk maculi kabel optik. Nah, didirikan pusat pelatihan supaya keterampilannya nambah. Kalau lahannya sudah nggak ada, para petani udah disuruh ke Sumatera aja, nggarap tanah yang ada di sana, tanah transmigrasi. Mendirikan banyak pabrik tadi dengan kebijakan moneter tadi yang disampaikan, sehingga pabrik-pabrik itu bisa mendapatkan dana, suntikan dana dengan ringan gitulah kembalikannya, pinjaman lunak. Nah, sehingga pabriknya bisa jalan, tenaga kerja bisa terserap. Mengatur laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini dengan KB misalnya. Membuka kesempatan bekerja di luar negeri. Ini bisa diversifikasi tadi ya, yang disampaikan tadi. Oke, ini dampaknya yang terakhir, tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Ini masyarakat. Melemahnya permintaan karena penghasilan daya beli ekonomi secara keseluruhan. Penawaran menurun juga ekonomi secara keseluruhan. Investasi menurun, nanti terhubung dengan pemerintah juga. Stabilitas ekonomi, politik sosial ekonomi kacau karena banyak pengangguran gitu ya, sehingga presiden dipecat gara-gara banyak pengangguran, chaos, banyak kriminal. Nah, bisa terjadi itu. Bagi individu bukan psikologi, di mana-mana dirasani nggak enak. Bagi negara pendapatan per kapita menurun. Nah, ini sudah kita bahas semuanya sesuai dengan yang kita diskusikan. Nah, demikian untuk pembahasan hari ini, jam 9, nah pas lebih dikit. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, Pak Marot tanya, dengan diskusi seperti ini yang menurut Farhan gimana? Tambah semangat apa tambah deg-degan? Atau yang lain boleh menyampaikan? Tambah paham, Ustaz. Tambah paham, yes, berarti gitu ya. Paham, Ustaz. Ya, jadi kalau suaranya dari Pak Mario terus mungkin bosan. Kalau suaranya dari kalian, ya nanti akan ada contoh-contohnya semakin banyak gitu. Kalau Pak Mario kan contohnya biasanya yang ada di slide saja. Oke, itu terima kasih feedbacknya. Untuk pertemuan berikutnya, gitu ya, kita kurang lebih tinggal 1 bulan lagi. Untuk pertemuan berikutnya mungkin sudah membahas tentang indeks dan inflasi gitu ya. Nah, untuk tentang upah nanti cuma 1 halaman saja. Itu nanti bisa pahami sambil kalau tanya nanti Pak Mario jelaskan untuk yang upah. Atau besok kita 10 menit lah membahas tentang upah. Nah, kemarin sudah ketenaga kerjaan, pengangguran, dan upah. Fokusnya 3 itu untuk ketenaga kerjaan. Oke, untuk pekan berikutnya kita membahas tentang indeks dan inflasi. Nah, itu aja dari Pak Mario. Jangan lupa nanti masuk LMS, presensi, kemudian nanti akan Pak Mario beritahu yang kira-kira wajib dikerjakan yang mana. Kan banyak sekali tugas-tugas, tapi kalau kondisinya normal sih nggak apa-apa. Kalau kondisinya pandemi seperti ini ya nggak banyak tugas lah. Mungkin dari 3 atau 5 cukup 1 saja, gitu. Jadi nanti kalian, intinya Pak Mario jelaskan di WA ya, entah milih atau tak Pak Mario tentukan. Nah, sehingga kalian muncul nilai dari ketenagakerjaan. Itu aja dari Pak Mario. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Assalamualaikum.